Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita masih mendiskusikan tentang Alkitab kita. Selalu ingat, Alkitab di tangan kita, beribadah kita membawanya. Tapi seringkali kita tidak memahami sepenuhnya hakikat Alkitab itu sendiri. Kecuali berkata mungkin Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tapi apa yang kita maksud dengan Alkitab sebagai firman Tuhan? Nah, ini kan seringkali jadi problema, bukan? Karena itu sudah beberapa kali kita membahas bagian ini. Sekarang kita akan memikirkan Alkitab sebagai yang tidak bisa salah. Saudara-saudara, ada banyak pro kontra soal hal ini dan ini akan kita pikirkan bersama. Kita akan membaca dulu di Galatia 1 ayat 11 dan 12. Galatia 1, 11 dan 12 demikian firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Kemudian di dalam bagian yang lain 2 Petrus pasal yang pertama saudara yang kekasih 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. 21 Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, 2 bagian ini menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan bersama, saudara-saudara, bagaimana kita mengerti bagian ini dengan baik. Alkitab tidak bisa salah. Banyak debat soal ini. Pertama, ada rumusan sederhana. Kalau ditanya siapa yang menulis Alkitab, jelas jawab kita manusia, bukan? Nah, kalau manusia yang menulis Alkitab, yang isinya katanya firman Tuhan, ada pertanyaan kedua. Manusia itu bisa salah nggak? Pasti suka atau tidak kita akan jawab, bisa salah dong manusia. Iya. Pertanyaan ketiga, apakah Alkitab itu bisa salah? Karena yang menulisnya adalah manusia. Mau tidak mau kemudian kita akan berpikir keras dan akan menjawab. Iya bisa salah. Lah padahal ada persoalan. Kalau Alkitab bisa salah, berapa banyak salahnya atau jangan-jangan semuanya salah. Problema yang serius bukan? Nah saudara-saudara dari kelompok liberal misalnya ya berkata itu bisa salah. Nah tinggal mana yang salah mana yang benar. Lalu manusia si pembaca mulai mengujinya. Ini benar, ini salah, ini pendapatnya, ini bukan firman Tuhan dan seterusnya. Ini menjadi problem yang serius. Nah kalau ditanya kepada kita, Alkitab bisa salah apa tidak? Nah inilah menjadi hal yang menarik. Oleh karena itu, kita percaya, ya, saya akan menyampaikan sikap iman ini, bahwa Alkitab tidak bisa salah. Tetapi tentu kita tuh juga bisa juga asal bilang tidak bisa salah, pokoknya dan pokoknya. Tidak. Argumentasinya apa? Bagaimanapun dalam beriman kita harus elegan, bukan? Sebagai seorang yang percaya kepada Injil yang genap itu, Injil yang bulat itu, kebenaran firman Tuhan yang utuh, saya percaya Alkitab tidak bisa salah. Dalam teks aslinya. Kalau soal translate itu soal bahasa, nanti soal berbeda lagi.
Jadi saya beri tambahan garis bawah sedikit, Alkitab tidak bisa salah dalam teks aslinya. Jadi kita tidak sedang berbicara penterjemahan. Lu kok di Inggris gini, di Indonesia gini. Jangan ributkan masalah penterjemahan yang menjadi kelemahan dalam sistem linguistik atau bahasa dari sebuah bangsa menjadi wibawa terhadap Alkitab itu sendiri. Beda ya, ini harus hati-hati dulu. Jadi tidak bisa salah pada dirinya di teks aslinya. Nah, oleh karena itu menarik ketika apa yang dikatakan oleh Paulus, ini yang akan kita baca saudara, ketika dia mengatakan bagaimana bahwa Injil yang diberitakannya bukanlah Injil manusia. Ada apa? Orang-orang di Galatia tampaknya ada semacam problem karena mereka sesudah mendengar Injil yang diberitakan oleh Paulus, ada juga orang-orang lain berbicara tentang Injil tetapi kemudian berbeda. Sehingga sebelumnya Paulus membicarakan hanya ada satu Injil, yaitu Kristus Yesus Tuhan itu yang berpusat kepada dia. Nah, pada waktu Paulus mengajarkan hanya satu Injil, maka dia mau mengatakan Injil yang diberitakan Paulus tidak sama dengan Injil yang lain. Bukan karena ini pendapat seorang Paulus, bukan. Itu sebab dia memakai istilah bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia, karena bukan menerimanya dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi karena aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, kesaksian Rasul ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwa si penulis Injil ini dalam hal ini para rasul menulis bukan karena diajarkan manusia, juga menulis bukan karena keinginan dirinya pribadi sebagai seorang penulis. Lah, kalau bukan keinginan dirinya, bukan keinginan orang lain atau ajaran sumber dari orang lain, lalu dari siapa? Kan begitu pertanyaan kita, bukan? Paulus menjawab, dari Tuhan. Nah, bagaimana kita memahami itu dari Tuhan? Ini menarik, saudara yang kekasih. Bagaimana memahami itu dari Tuhan? Maka Paulus pernah berkata kepada Timotius, ya, bahwa Injil yang kita tahu, apa yang diinspirasikan oleh Tuhan itu, ya, yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Ya, itu dikatakan bermanfaat untuk menulis, ya, untuk mengatakan kebaikan, untuk mengatakan kesalahan, mengkoreksi hidup manusia, ya. Bagaimana manusia itu seharusnya hidup, bagaimana tiap jejak langkah manusia itu dan apa yang menentukan atau menilai kehidupan manusia itu. Maka dengan jelas itu dikatakan di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, ya. Maka dikatakan di sana segala tulisan yang diilhamkan Allah. Perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus. Bukan aku, tapi Allah menyatakannya kepadaku. Ya, Allah mengajarkan kepadaku apa yang harus kukatakan. Sehingga Paulus adalah pada dirinya, Paulus seorang manusia yang bisa bersalah, lalu menyatakan sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan kepada dirinya, yang bisa salah oleh Tuhan yang tidak bisa salah. Jadi yang tidak bisa salah itu Tuhannya, bukan Paulusnya. Yang tidak bisa salah adalah informasi yang Tuhan sampaikan, bukan keunggulan pikiran Paulus. Nah, inilah Alkitab. Oleh karena itu kita perlu mengerti betul hakikat Alkitab itu, wibawa Alkitab itu. Maka Paulus sebagai rasul pun harus tunduk pada kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab itu. Dia tidak bisa bilang ini karanganku, jadi suka-suka aku besok mau kurevisi. Nggak bisa. Karena itu bukan hasil dari pemikiran dia saja. Bahwa dia memang mengikut Kristus, bergumul dalam perjalanan hidupnya, berdialog dengan tiap orang. Tetapi apa yang harus dikatakannya, apa yang harus dituliskannya, apa yang harus diajarkannya, bukan bersumber dari diri pribadi dia sendiri. Betul bahwa dia berinteraksi dengan para rasul yang lain. Betul bahwa dia berinteraksi soal Kristus Yesus itu. Karena Paulus adalah murid terakhir, bukan? Tidak pernah menjadi murid selama Yesus hidup maksudnya. Sementara murid-murid lain juga betul berinteraksi dengan Yesus itu. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Petrus, ini menjadi penting. Petrus adalah pimpinan daripada para rasul yang dituakan. Ada dua di situ tokohnya, Petrus dan Yohanes. Maka Petrus mengatakan kalimat yang menjadi penting untuk kita pikirkan. Bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci. Ya, boleh ditafsirkan oleh kehendak manusia sendiri. Karena tidak ada nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah. Nah, apa yang dituliskan ini di dalam Alkitab yang kita baca, ini nubuat yang dinyatakan oleh para rasul, lalu dituliskan.
Ya. Nah, perhatikan nubuat di PL dan nubuat di PB. Ya, pendekatannya beda setengah mati. Di PL itu nubuat adalah menyatakan yang akan datang. Maka semua dinubuatkan dalam tulisan para nabi-nabi tentang Yesus itu. Misalnya Mika di Bethlehem lahir. Misalnya Yesaya dari perawan atau dari perempuan muda yang belum menikah akan datang seorang anak, ya. Namakan dia Immanuel dan seterusnya. Tumpukan Alkitab PL, bahkan mulai dari kitab Musa terus sampai ke kitab para nabi, banyak berbicara tentang Kristus itu. Maka genaplah pada diri Yesus. Oke, maka genaplah nubuat yang menyatakan akan datang. Nah, waktu di PB ada nubuat, ada tentang nanti second coming, itu kan akan datang juga. Dan Yesus bicara itu, Rasul juga bicara itu. Ya, tentang bagaimana nanti akhir zaman, kan begitu. Nah, semua yang mereka tuliskan, ya, adalah nubuat itu. Itulah yang dimaksud nubuat. Jadi bukan sekadar, oh besok akan gempa, oh besok akan ini. Tidak. Ya, maka di dalam 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan nubuat itu apa? Menghibur, membangun, menasihati. Ada itu di 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Nah, kita kembali saudara-saudara. Petrus berkata, tidak ada nubuat oleh kehendak manusia, tetapi oleh Allah. Karena itu tidak bisa ditafsir seenaknya. Maka yang menulis oleh kuasa Allah, yang membaca untuk mengerti pun harus dengan kuasa Allah. Roh Kudus menolong kita. Nah, jadi bagian pertama, si penulis adalah manusia yang bisa salah? Yes. Kalau begitu, apakah tulisannya bisa salah? Tergantung. Kalau itu adalah produk pikiran manusia itu sendiri, pasti bisa salah. Tetapi Alkitab berbeda. Kalau buku-buku lain, begitu. Yes. Karena buku-buku lain yang dikarang oleh siapapun, itu tidak selalu jadi update. Apa yang dikatakan yang mungkin benar pada zamannya menjadi kurang benar, zaman sekarang mungkin jadi nggak benar, zaman akan datang. Tetapi ini kita tidak sedang berbicara produk pikiran seseorang. Kita lagi berbicara tentang apa yang dikatakan Tuhan lewat seseorang yang disebut Rasul. Nah, itulah yang Paulus bilang, Injilku bukan Injil manusia, tapi Injil dari Allah yang hidup itu. Nah, Petrus memakai istilah, nubuat tidak dihasilkan oleh pemikiran manusia, tetapi oleh kemurahan Allah itu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kemudian kita menyikapinya dengan utuh, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Bagaimana kita bisa menyikapinya dengan elegan dan memainkan peran kita dalam kehidupan keimanan kita itu. Jadi, menjadi amat sangat jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus yang datang dan menyatakan dirinya pula kepada para rasulnya. Apa yang seharusnya mereka sampaikan kepada dunia. Sehingga sadarlah kita bahwa tulisan di dalam Alkitab baik PL maupun PB bukan kehendak si penulis, tetapi oleh dorongan Roh Kuduslah mereka menulis. Bukan kualitas si penulis, tapi kualitas dari kuasa Roh Kudus yang memakai si penulis. Sekalipun si penulis dipakai dengan keunikan, keunggulan warna masing-masing dalam menuliskan. Tetapi isi yang ditulis itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga tidak salah bukan karena si penulis tidak bisa salah. Tidak salah karena si pemberi ide, si pendorong menulis, sumber tulisan adalah Roh Kudus yang tidak bisa salah. Nah, ini menjadi perlu bagi kita saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga membaca Alkitab pun kita tidak bisa seenak perutnya, mencomot sana sini seenaknya saja. Selalu muncul problem dalam kehidupan kita. Adalah karena orang suka berkhotbah menafsir secomot-comot saja. Tidak melihat secara keseluruhan bagian daripada Alkitab. Nah, ini akan menjadi kesedihan tersendiri. Mari kita mulai melihat lagi misalnya bagaimana di dalam pergumulan-pergumulan berikutnya Alkitab tidak bisa salah tadi. Itu prinsip pertama. Yang kedua, jikalau Roh Tuhan itu, Roh Kudus yang membimbing para penulis sehingga mereka menuliskan dengan gaya masing-masing mereka, maka mereka diproses. Nah, yang unik, bagaimana interaksi antara apa yang dikatakan Allah dengan pengalaman hidup mereka. Nah, di dalam pendekatan psikologikal ya dan ilmu umum tentu orang akan bilang itu kan pengalaman dia yang dia ceritakan, lalu dia bertutur tentang Allah yang dia pahami, kan begitu bukan?
Saya tidak akan berkata bahwa ilmu psikologi salah. Betul, tiap orang memang seperti itu. Tetapi harus dipahami dulu, apa yang mereka katakan seringkali melampaui batas yang mereka tahu. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang masa yang akan datang. Bagaimana misalnya seorang Paulus bisa menulis dalam 2 Timotius 3. Zaman ini zaman yang sukar, makin hari akan makin liar kan begitu toh? Bahwa manusia akan cinta dirinya, individualis, manusia akan jadi hamba uang, materialis. Manusia itu akan merusak, anarkis, garang, dan seterusnya. Sehingga seluruh sifat-sifat jelek dari manusia, egois, hedonis, religiusitas, dalam beragama, sekarang ini, di zaman ini, terbukti semua. Itu dikatakan 2000 tahun yang lalu. Ya, kalau seorang Paulus mampu membicarakan 2000 tahun kemudian peristiwa apa dan exactly pas yang terjadi itu, maka Paulus akan menjadi manusia paling super di kolong langit ini, bukan? Karena dia tidak sekedar bicara moral bagaimana orang hidup, tapi dia bicara apa yang akan terjadi kemudian hari. Bagaimana Yohanes bisa melihat penglihatan itu? Menggambarkan segala sesuatu. Bahwa bulan akan jadi darah, bumi ini akan meleduk sepertiga, habis semuanya. Hebatnya, para saintik sekarang mengakui dan sadar betul bahwa dunia memang akan mengalami kehancuran, ledakan besar, itu istilahnya. 2 juta sampai 2 miliar tahun lagi menurut para saintik. Padahal dulu saintik mati-matian menentang dan berkata itu mimpi orang-orang beragama. Ternyata sekarang benar. Apa saudara mau berkata Yohanes adalah seorang saintik yang lebih hebat daripada saintik masa kini yang hidup di 2000 tahun lalu? Pasti bukan. Karena ini bukan soal kemampuan nalar pemikiran seorang Yohanes, tetapi bagaimana Tuhan menyatakannya lewat Yohanes. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu, tidak mudah untuk mengerti bagaimana Allah berkarya lewat seseorang, tetapi juga tidak mudah untuk memahami bagaimana apa yang mereka katakan menjadi kebenaran, bukan? Tapi memang paling sulit untuk menerima kebenaran sebagai kebenaran ketika tidak cocok dengan selera kemanusiaan. Nah, ini repotnya. Dan itu akan selalu menjadi pergumulan tersendiri. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mesti kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan dalam pergumulan keseharian kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Maka jelaslah oleh Paulus, rasul yang terakhir itu, Injil yang kukatakan, yang kuberitakan, yaitu tentang Yesus Kristus. Jangan tanya gini lagi ya, emang Paulus nulis Injil apa? Matius, Markus, Lukas kan bukan Paulus, Yohanes kan bukan Paulus. Yang dimaksud Injil adalah kabar sukacita. Ya, Yesus yang datang dan menebus dosa manusia itu, yang kemudian mati dan bangkit, ya, naik ke surga, menampakkan diri dan naik ke surga. Itu dinyatakan Paulus dalam 1 Korintus 15. Nah, jadi itu Injil yang disebutnya. Jadi saudara jangan pikir yang nulis Injil ada Injil Paulus, bukan. Ya, Injil itu intinya. Yang disebut Injil adalah kabar gembira, kabar sukacita itu. Nah, jadi bagaimana Paulus sudah mengatakan ini bukan tentang dirinya, tapi tentang Tuhan yang berkehendak menyatakan lewat dirinya. Dan bagaimana Petrus berkata, tidak ada nubuat dihasilkan oleh seorang manusia kecuali oleh dorongan Roh Kudus itu sendiri. Maka seseorang berbicara oleh dan untuk atas nama Tuhan, supaya dunia sadar dan takluk padanya. Jadi kita tidak disuruh percaya kepada si Petrus, tapi percaya pada berita Petrus yang disampaikan Allah kepada kita lewat Petrus. Kita tidak disuruh percaya kepada Paulus, tetapi kepada Yesus Kristus yang diberitakan Paulus, ya, oleh kasih dan kuasa Allah. Nah, ini yang harus kita pahami Alkitab yang kita punya. Jadi Alkitab berbeda dengan buku-buku lain. Alkitab tidak sejajar dengan buku-buku lain, termasuk buku-buku yang paling bermutu yang pernah ada. Alkitab di atas itu. Banyak orang diberi hikmat pencerahan oleh Tuhan dalam kemurahan umum. Anugerah umum istilahnya, ya, mereka menulis buku-buku yang cukup spektakuler. Tetapi tidak akan pernah engkau menemukan bagaimana buku sekualitas dengan Alkitab membicarakan sesuatu begitu tepatnya. Saya selalu suka ambil contoh bagaimana mungkin si Mika ratusan tahun paling tidak sebelum Kristus datang bisa ngomong Yesus akan lahir di mana? Di Bethlehem. Bagaimana Yesaya bisa menggambarkan ada perempuan muda belum menikah yang disebut Alma bisa mempunyai anak, kalau belum nikah ya kok punya anak. Lalu Matius menyebutnya sebagai the virgin, anak darah.
Sampai kapanpun kita nggak bisa jelasin itu, saudara, bukan? Karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak sama dengan buku-buku yang lainnya. Ya, karya tulis lainnya memang beda. Ya, ini bukan sekadar hikmat manusia, tapi Allah. Karena itu lagi-lagi saya bilang, tidak ada yang salah di sana. Dan tidak bisa salah pada dirinya. Namun, waktu translate, ya, menerjemahkan, ya, bisa tidak tepat, bisa. Namanya bahasa mengadopsi, mau bagaimana? Kalau aoristans yang dipakai dalam kata keselamatan, misalnya Yesus menyelamatkan manusia, itu bersifat satu kali, ya, dulu, sekarang, akan datang, selama-lamanya untuk semua orang. Itu bahasa Indonesianya gimana? Yesus menebus dosa kita. Nah, kapan? Untuk siapa? Di mana? Muncul pertanyaan banyak, bukan? Karena grammar kita nggak bisa adopt ke situ. Ya, makan misalnya, ya. Jadi kalau eating, ya kan udah beda itu kalau dalam bahasa Inggris, ya. Tensisnya itu bisa menceritakan makan di mana nih. Mau makan, sedang makan, sudah makan. Tapi kalau yang Indonesia bilang makan, ya kita mesti tanya lagi. Cuman 2 kemungkinan, sudah, 3 sudah, sedang, atau udah selesai. Mau makan, sedang makan, apa sudah makan? Kita mesti ulang lagi pertanyaan. Padahal kalau bahasa Inggris menyebut makan 1 kali cukup, sudah ketahuan dari tensisnya. Bahwa itu, mau, sedang, sudah. Bahasa Indonesia nggak bisa, jadi 2 kali tahap kan begitu. Makan, lo udah apa belum? Atau lagi makan, nah ditanya lagi, jawab lagi. Jadi yang tadi 1 langkah di bahasa Inggris, jadi 2 langkah di bahasa Indonesia. Nah kan jadi nggak pas nampungnya, itu kan perlu hati-hati sekali, bukan? Nah itu namanya masalah translate, bukan? Tapi bukan inti dari berita. Karena inti dari berita dalam konteks asli tidak salah. Nah jadi saudara-saudara, bedakan dulu problem kalau saudara menghadapi kesulitan. Kok bahasa Inggris bilang gini, bahasa Indonesia bilang gini. Jadi buktinya Alkitab bisa salah. Anda salah kaprah. Kita lagi bicara tidak bisa salah dalam teks yang asli, ya. Tapi dalam translate, ketapatannya selalu memang perlu pengujian untuk diukur ulang lagi. Yaitu perlunya gramatikal. Ya, untuk kita melihat seperti apa sesungguhnya dan bagaimana semestinya. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah saya pikir yang menjadi perlu untuk kita pikirkan, untuk kita pahami betapa Alkitab itu tidak bisa salah, betapa Alkitab itu adalah Alkitab yang bukan produk para nabi dan rasul, melainkan inspirasi oleh Roh Kudus, ilham oleh Roh Kudus yang disampaikan lewat para nabi dan rasul. Dan mereka berbicara atas nama Tuhan, bukan atas nama diri sendiri. Mereka menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang mereka kehendaki. Pikiran Tuhan bukan pikiran mereka. Luar biasa, ya. Itu sebab Paulus yang sudah luar biasa bicara ini, bicara itu, waktu ada duri dalam tubuhnya, sebagai pribadi dia tanya, Tuhan kalau boleh cabutlah ini. Nggak kuat. No, Paulus, cukup kasih karunia aku bagimu. Kadang kan jadi lucu, masa orang sekelas Paulus yang kalau kita baca semuanya begitu hebat, pakai nanya Tuhan lagi. Itu kemanusiaan Paulus. Untuk menunjukkan betapa bedanya sebetulnya Paulus di dalam kualitas kemanusiaannya dengan ketika dia dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran. Maka semua kebenaran yang sudah dinyatakannya oleh kehendak Allah tadi, ya, ada waktu di mana dia bergumul sebagai manusia bertanya. Mestinya kan kalau sudah sehebat sepintar itu nggak perlu nanya-nanya, apalagi mohon. Mestinya serba tahu dong. Ternyata enggak. Ya memang enggak. Paulus ya Paulus. Tapi berbahagialah mereka yang rendah hatinya, yang kuat imannya, yang menaruh dan menaklukkan diri pada kehendak Allah. Maka mereka menemukan kebenaran, hidup di dalamnya, bergumul bersama dengan Tuhan. Jadi sangat natural, sangat manusiawi penjelasan yang ada di dalam Alkitab. Tentang apa yang ada, fakta yang ada. Semoga ketika engkau memegang Alkitabmu, tahulah engkau, Alkitab tidak bisa salah dalam teks aslinya. Kenapa? Bukan karena si penulisnya manusia yang tidak bisa salah, tetapi karena mereka menulis oleh dorongan Roh Kudus. Roh Kudus yang mendorong itulah, yang mengilhami itulah yang tidak bisa salah. Tetapi manusia tidak menjadi robot. Mereka menulis dengan gaya mereka masing-masing dalam keunikan keunggulannya. Mereka dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Terpujilah Tuhan yang kaya dalam berkarya. Itu sebab kita menyebut dia Tuhan, karena dia Maha Kuasa. Allah yang hidup, jangan dijengkal, dimasukkan dalam ukuran manusia, dalam perdebatan-perdebatan picik yang sangat sempit. Karena Allah tidak mungkin kita bisa urai dan perdebatkan, bukan? Dalam kuasa yang hebat. Namun, dalam mengerti semuanya, Alkitab siap bertanggung jawab di debat dan menjawab. Jangan gentar juga.
Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong saya. Cintailah Alkitab itu dengan sepenuh hatimu. Mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup yang sudah kami baca, kami pikirkan, kami renungkan. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong, menuntun, membimbing kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan sungguh-sungguh kami hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkati sertai kami di dalam hari-hari kami, ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Biarlah Tuhan yang memimpin kami lewat firman hidup yang oleh kemurahan Tuhan dinyatakan lewat para nabi dan rasul. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.